Shalom saudara-saudari, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuk dalam perenungan yang ke-19. Saya akan membacakan pertanyaan, lalu kita akan membaca jawaban serta ayat bacaannya bersama-sama. Pertanyaan yang ke-19, apakah kematian Kristus berarti semua dosa kita dapat diampuni? Ya, karena kematian Kristus di kayu salib membayar penuh hukuman atas dosa kita. Allah dengan murah hati memperhitungkan kebenaran Kristus kepada kita. Seolah-olah itu milik kita sendiri. Tidak akan mengingat dosa kita lagi. Kita juga akan baca di 2 Korintus 5 ayat yang 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Silakan duduk saudara-saudari. Saudara-saudari, pertanyaan perenungan minggu ini membawa kita kepada inti Injil. Apakah kematian Kristus sungguh telah mengampuni seluruh dosa kita? Dan jawabannya adalah ya. Bukan karena kita cukup baik dan juga bukan karena kita cukup menyelesali pelanggaran-pelanggaran kita di masa lalu. Dan juga bukan karena kita telah berhasil memperbaiki diri kita. Tetapi karena Kristus sudah membayar penuh hukuman atas dosa kita di atas kayu salib. Di ayat yang baru kita sama-sama baca, menunjukkan betapa besar kasih karunia itu. Bahwa Yesus pribadi yang tidak mengenal dosa, mengambil tempat kita. Ia menanggung hukuman yang seharusnya jatuh atas kita. Supaya kita yang seharusnya dihukum, justru dibenarkan di hadapan Allah. Di salib, Kristus bukan hanya membuka kemungkinan untuk kita diampuni. Tetapi ia sungguh-sungguh menuntaskan pembayaran atas dosa kita. Namun saudara-saudari, seringkali kita tidak hidup seturut dengan kebenaran ini. Kadang kita jatuh dalam dosa, tapi justru kita menjauh dari Tuhan. Kita merasa terlalu kotor untuk datang. Kita juga merasa kita harus terlebih dahulu membereskan diri kita. Baru kita mempunyai keberanian untuk kembali kepadanya. Atau mungkin kita tahu kematian Kristus telah membayar lunas hutang dosa kita di dalam pikiran kita. Namun hidup kita masih terjebak dalam perasaan tidak layak yang berlebihan. Saudara, hati seperti ini masih belum menempatkan rasa aman pada karya Kristus yang sempurna. Tetapi ada juga sisi sebaliknya. Kita bisa berkata bahwa Tuhan itu penuh kasih karunia, lalu tanpa sadar kita mulai meremehkan dosa. Kita menjadi nyaman dalam keberdosaan, lalu kita menunda pertobatan, dan karena kita tidak secara langsung merasakan betapa jahat dan rusaknya dosa itu, kita menganggap seolah-olah semuanya itu baik-baik saja. Toh juga pada akhirnya Tuhan akan mengampuni kita. Nah saudara, hati yang seperti ini juga menunjukkan bahwa kita sebetulnya memaknai pengorbanan Kristus dengan cara yang salah. Karena Yesus harus mati untuk menanggung semua dosa kita. Jadi saudara, Injil adalah satu-satunya jawaban dari permasalahan dosa. Injil menolong kita supaya kita tidak lari dari Tuhan karena rasa bersalah. Tetapi Injil juga menolong kita supaya kita tidak bermain-main dengan dosa dan meremehkan kasih karunia-Nya. Dan kebenaran ini akan memberikan kita dua implikasi yang nyata di dalam hidup. Yang pertama adalah pengorbanan Kristus di atas kayu salib menghancurkan kesombongan rohani kita. Apa yang saya maksud? Pada saat kita sulit untuk mengampuni seseorang, kita perlu mengingat bahwa diri kita hari ini, kita hidup dari belas kasihan Tuhan. Hari ini kita tidak berdiri di hadapan Allah, seolah kita lebih layak dari orang lain. Tetapi hari ini kita disadarkan bahwa kita semua adalah pendosa yang telah terlebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan. Dan kesadaran ini akan melembutkan hati kita. Dan implikasi yang kedua adalah pengorbanan Kristus di salib juga menolong kita saat kita bergumul dengan keminderan. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di masa lalu kita. Pada saat kita terus-menerus merasa tidak layak. Atau mungkin kita merasa hidup kita terlalu hancur untuk Tuhan dapat berkarya melalui hidup kita. Dan pada saat kita memandang kepada karya penembusan Tuhan yang sempurna. Maka kasih karunia Tuhan memberikan kita semua dasar yang kokoh untuk hidup dalam rasa aman. Bukan di dalam diri kita, tetapi di dalam Kristus. Sehingga kita tidak hanya menyesali apa yang telah terjadi di masa lalu. Tetapi kasih-Nya terus-menerus menuntun kita kepada pertobatan. Hari ini mari kita sama-sama
kembali dan kita datang di hadapan Tuhan dalam pertobatan. Dan mari kita memaknai pengorbanannya sesuai dengan kebenaran Injil. Dan mari kita tempatkan rasa aman kita kepada objek dari iman kita, yaitu pribadi Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna. Saya mau ajak kita semua di tempat ini untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari, mari kita bertanya dengan jujur di hadapan Tuhan. Apakah hari ini kita sudah memperlihatkan hidup seperti orang yang sudah mengalami pengampunan dosa? Atau sebaliknya? Mari sama-sama kita masuk dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilahkan. Bapa di surga, ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami gagal untuk mencerminkan kasih-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang tidak hanya mengerti tentang karya-Mu di kayu salib, tetapi kami juga dapat memaknai dan kami juga dapat mengalami kasih-Mu dengan benar. Kasih yang tidak hanya memberikan kami keselamatan, tetapi kasih yang kami terima juga merubahkan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pakai hidup kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.